Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak semua. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang sistem pengolahan makanan fungsional. Jadi pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang perencanaan, ya. Jadi perencanaan pengolahan makanan fungsional yang dimana terdiri dari ide dan peluang usaha, sumber daya apa yang diperlukan, ya. Jadi administrasi mungkin seperti itu. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana mengolah, jadi itu ya. Nah, mungkin materi yang mungkin bisa Pak sampaikan itu tentang sistem pengolahan makanan fungsional. Nah, jadi bisa diperhatikan nanti Bapak share presentasi. Jadi Duit bisa matikan sama Adik Ayu matikan mikrofonnya ya. Ayu bisa matikan mikrofonnya. Ayu Suwandewi, matikan mikrofonnya. Oke, jadi setelah kita mungkin kemarin jadi belajar tentang ya jadi bahan baku, jenis bahan baku. Kemarin kan sudah ini ya. Jadi manfaat kedelai mungkin itu ya sudah ya. Nah, jadi pertemuan kemarin Bapak mencoba dengan kalian membaca materi tentang salah satu minuman fungsional berupa beras kencur itu ya. Contohnya kemarin kalian sudah membaca dan sudah mungkin membuat nanti beberapa tugas. Nah, jadi di sini sistem pengolahan makanan fungsional. Nah, jadi pengolahan itu apa sih sebenarnya gitu ya? Jadi pengolahan itu menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dimanfaatkan secara luas. Jadi pada prinsipnya kerja pengolahan itu adalah mengubah benda-benda menjadi produk matang dengan mencampur modifikasi bahan tersebut. Jadi di sini bahwasanya produk makanan fungsional itu ada produk jadi langsung misalnya ya dimakan. Terus ada produk setengah jadi seperti itu. Nah, teknik pengolahan makanan secara umum, jadi mungkin kalian sudah dapat baca di buku paket ya. Jadi teknik pengolahan makanan secara umum itu ada pengolahan makanan dengan penggunaan panas. Jadi. Terus yang kedua itu pengolahan makanan dengan suhu rendah dan pengolahan makanan dengan fermentasi, pengolahan makanan dengan bahan tambahan kimia dan pengolahan makanan dengan pengeringan. Jadi ini secara umum anak-anak. Ya, jadi pengolahan makanan itu dengan menggunakan panas. Ya. Jadi mungkin ada istilah di sini dengan panas itu misalnya apa? Ya panas basah ada panas kering gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin materi pengolahan ini mungkin kalian sempat di kelas 11 dapatkan itu ya. Nah, jadi pengolahan makanan dengan penggunaan panas, jadi suhu tinggi diterapkan baik dalam pengawetan maupun dalam pengolahan pangan. Jadi memasak itu ya, menggoreng, memanggang, dan lain cara-cara pengolahan yang menggunakan panas. Jadi beberapa mungkin kegiatan yang kita lakukan dengan memasak, menggoreng, memanggang gitu ya. Jadi proses tersebut membuat makanan menjadi lebih lunak dan lebih awet. Jadi pemberian suhu tinggi pada pengolahan dan pengawetan pangan didasarkan kepada kenyataan bahwa pemberian panas cukup dapat membunuh sebagian besar ya. Terus pemanasan mengakibatkan efek mematikan terhadap mikroba. Jadi efek timbulkan tergantung dari intensitas panas dan lamanya pemanasan. Jadi sekali lagi mungkin ada produk yang dengan mematikan mikroba. Mungkin sayur kita perlu memasak tetapi tergantung dari intensitas panas dan lamanya pemanasan. Jadi kalau misalnya kalian masak sayur, misalnya ini contoh ya, secara umum. Jadi kalau terlalu misalnya panas, ya jadi tidak bagus gitu. Jadi hilang zat-zat yang ada di dalam kandungannya ya. Nah, kalau pengolahan dengan suhu fermentasi, mungkin fermentasi ini adalah pengolahan pangan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol untuk meningkatkan keawetan pangan dengan diproduksi asam atau alkohol. Jadi mungkin contoh yang bisa kita lihat, mungkin produk pengolahan makanan itu dengan fermentasi ya. Jadi mungkin kalian di rumah hari ini masak ya. Jadi ibunya ada masak tempe misalnya ya. Nah, jadi tempe itulah merupakan salah satu makanan fungsional. Jadi itu ya. Jadi bahannya mungkin kalian sudah tahu bahannya adalah dari kedelai. Nah, itu dalam prosesnya dia menggunakan fermentasi berupa ragi. Nah, jadi itu. Dia pakai ragi. Jadi itu. Jadi sehingga namanya diproses secara fermentasi jadi mikroorganisme ya. Nah, selanjutnya jadi pengolahan makanan dengan pengeringan. Nah, mungkin ini pengeringan
mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan menguapkan. Jadi menguapkan, jadi misalnya kalau di Serayu itu ada banyak ikan yang diuapkan, dideng-deng istilahnya ya, dijemur gitu ya. Tujuannya mungkin kan menguapkan uap air yang ada di bahan ikan itu ya, sehingga nanti kering. Jadi tinggal kita mungkin kalau kita simpan, mungkin tinggal kita konsumsi, tinggal kita goreng misalnya. Jadi itu sistem pengeringan ya. Nah, jadi pengolahan dengan tambahan bahan kimia. Jadi bahan pengawet, jadi berfungsi membantu mempertahankan bahan makanan dari serangan mikroba ya, pembusuk dan memberikan tambahan rasa. Jadi seperti kita ketahui sekarang bahwasanya mungkin banyak makanan-makanan itu ditambahkan ya, jadi mungkin ada pengawetnya biar bertahan lama. Jadi sudah barang tentu itu memiliki efek yang negatif. Sekali lagi pasti memiliki efek negatif, tapi dengan kadar yang mungkin sudah ditetapkan oleh Badan BPOM kan gitu. Jadi karena badan yang mengawasi obat makanan itu kan namanya Badan BPOM. Mungkin kalian sudah paham bahwasanya banyak sekarang produk-produk di masyarakat itu banyak memiliki bahan pengawet gitu ya. Tapi karena sudah diterbitkan oleh Badan BPOM, sudah barang tentu mungkin kadarnya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin yang terakhir itu pengolahan makanan dengan bahan kimia dan pengolahan makanan dengan suhu rendah itu mungkin dengan suhu yang dingin ya. Jadi itu contohnya apa misalnya bisa kalian pahami bersama. Oke lanjut. Nah di dalam kegiatan pengolahan jadi faktor keamanan pembuatan produk kesehatan konsumsi. Jadi ini penting kita lakukan ketika kalian misalnya ingin membuat produk kesehatan. Jadi itu ya. Jadi perlu kita melaksanakan faktor keamanan itu penting. Apalagi sekarang mungkin ya di tengah pandemi kita perlu masker, jadi cuci tangan yang bersih, jadi itu ya. Karena itulah merupakan salah satu sumber penyakit misalnya. Nah di dalam kita memproduksi sebuah produk makanan, kita harus tahu faktor keamanan yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi keselamatan kerja dalam pembuatan makanan fungsional, ini contohnya. Jadi penggunaan masker itu penting. Penutup kepala, sarung tangan, jas. Ini harus secara baku ya harus kita lakukan gitu ya. Secara prosedural. Terus teliti hati dalam mencampurkan ya. Meningkatkan kesadaran keselamatan kerja. Jadi penyediaan dan pengetesan alat. Hati-hati menggunakan alat, ini penting. Kehati-hatian ya. Gunakan bahan baku yang aman. Jadi itu ya, jadi bagi kesehatan. Nah, jadi setelah produk kita, ini kan produk kita sudah jadi nih, misalnya. Kalian misalnya ingin membuat produk olahan dari tradisional, kunyit misalnya. Mungkin jamu kunyit asam, apa misalnya. Yang lain atau mungkin cincau. Nah, itu ya, jadi makanan minuman yang ada sekarang itu ya, jadi fungsinya banyak. Jadi perlu kita melakukan pengemasan. Jadi pengemasan, desain pengemasan yang bagus itu bisa kalian misalnya contohi, mungkin kalian membeli produk kemasan yang menarik, itu akan menarik konsumen untuk membeli. Ya, jadi kita dilihat dulu penampilan. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau orang mungkin pertama kali melihat itu kan, gimana sih pandangan pertama gitu ya. Jadi melihat luarnya dulu kan gitu ya. Nanti kalau langkah bagusnya dan dalamnya juga bagus gitu ya. Oke, jadi kemasan itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh reaksi biologis, kimia, dan mekanis pada produk makanan fungsional. Jadi penetapan desain dan kemasan harus dipilih dengan baik dan aman. Jadi daya tarik visual pada penampilan kemasan yang mencakup unsur grafis untuk menyebabkan suatu kesan. Jadi ketika kalian melihat sesuatu produk, misalnya kesannya, wah ini bagus gitu ya. Jadi daya tarik praktis merupakan efektivitas dan efisiensi suatu kemasan yang ditujukan kepada konsumen maupun distributor ya. Jadi mungkin dengan kemasan yang ramping kecil mungkin itu lebih efisien gitu ya, dengan biaya misalnya seperti itu. Nah, faktor-faktor desain kemasan itu ada faktor keamanan, ekonomi, distribusi, komunikasi, ergonomi, estetika, identitas, promosi, lingkungan. Ya, jadi seperti itu. Jadi beberapa faktor yang menentukan desain kemasan itu keamanan gitu ya. Jadi ada faktor ekonomi, secara ekonomis mungkin kemasannya mahal apa enggak kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, terus ada faktor komunikasi. Jadi dengan kegiatan yang ada, jadi faktor ekonomi, distribusi, komunikasi. Dengan melihat produk kemasan,
wah orang akan tertarik kan gitu ya. Jadi itu. Terus ada di sana ada apa namanya faktor ergonomi, ya ergonomi. Jadi itu mempelajari tentang interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain ya. Jadi itu dengan metode mengoptimalkan agar sesuai kebutuhan itu ergonomi. Jadi misalnya kalian beli produk itu, oh saya butuh itu memang butuh gitu ya. Nah, terus ada estetika, nilai keindahan, faktor identitas, promosi dan lingkungan. Nah itulah beberapa faktor-faktor desain kemasan ya, jadi itu. Nah jadi mungkin itu sedikit tentang materi tentang sistem pengolahan. Nah, selanjutnya mungkin terkait dengan ini baru gabung semua ya. Nah, jadi terkait dengan misalnya apa sih sebenarnya fungsi dari kemasan itu? Jadi mungkin kita ketahui bahwasanya fungsi kemasan itu yang pertama itu adalah fungsi proteksi, ya. Jadi seperti itu. Jadi melindungi produk gitu ya. Dari apa? Jadi mungkin dari misalnya ada apa namanya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu melindungi produk itu apakah dari benturan mungkin biar bagus. Jadi menyesuaikan bahwasanya kemasan yang bagus untuk produk ini adalah tidak mudah pecah misalnya seperti itu ya. Jadi itu. Jadi fungsi utama kemasan itu adalah melindungi produk. Di samping mungkin fungsi yang lain bisa dikatakan bahwa fungsi sebagai promosi juga. Iya, karena ketika kita melihat kemasan ini contoh ya. Ini kan salah satu kemasan produk minuman mineral. Jadi ketika kita mungkin melihat dari segi estetika mungkin bagus kelihatan ya. Jadi muncul dalam diri kalian ingat, wah ini bagus ternyata. Apakah dengan melihat ini pun kalian bisa melihat ini airnya bagus, jadi seperti itu. Ya, jadi dengan kemasan yang menarik, jadi bisa kita konsumen itu bisa akan dalam dirinya, wah saya mau beli ini gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin itu beberapa materi yang mungkin Pak perlu sampaikan kepada kalian tentang sistem pengolahan makanan fungsional, utamanya yang tradisional ya, yang mungkin ada di sekitar kalian, sehingga kalian nanti dari tugas yang Pak kasih kemarin mungkin membuat contoh dari buku LKS itu ya, jadi membuat beras kencur itu merupakan salah satu minuman fungsional ya. Jadi mungkin asam kunyit, wedang jahe mungkin ya, minuman cincau yang perlu kalian buat misalnya. Itu mungkin ada kemarin produk makanan atau makanan atau minuman asli daerah lain yang kalian sudah identifikasi itu bagus. Nah, yang kita sekarang itu adalah kalian ingin membuat produk yang ada di lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi apa yang ada di lingkungan kita, kita itu manfaatkan dengan baik sebagai peluang. Jadi seperti itu. Ya, oke. Jadi mungkin itu beberapa materi yang mungkin Pak sampaikan. Jadi untuk materi harga jual, jadi mungkin kita akan bertemu di lain waktu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin dari apa yang Pak sampaikan, jadi mungkin ada yang ditanyakan, dipersilahkan terkait dengan sistem pengolahan ataupun mungkin terkait dengan Pak kasih ada permasalahan, dipersilahkan. Ya, silakan. Oke, yang sudah gabung, Dharma, ya silakan. Oke, mungkin ada. Ya, jadi banyak anak adik Lala ini katanya paket nggak ada itu ya di WA ya. Sinyalnya macet katanya ya. Jadi mohon maaf ya, adik Lala ya. Jadi beberapa anak-anak konfirmasi di grup WA katanya itu ya beberapa. Jadi sinyal nggak ada. Oke, jadi mungkin Eka, Ayu, Dwi, Agus mungkin ada yang tanyakan terkait tugasnya mungkin itu. Jadi untuk hari ini mungkin tugas itu sudah nggak ada, mungkin hanya penyampaian materi saja. Mungkin nanti informasi lebih lanjut kita akan pakai di WA. Ya, jadi itu. Jadi mungkin itu yang bisa yang sampaikan Adik Lala ya. Mungkin ada informasi mungkin dari Adik Lala mungkin untuk adik-adik mungkin ada.
Dari saya sih enggak Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak ya, dan mendengarkan untuk saya. Ya, iya, iya. Oke ya, kembali ya sekali lagi adik. Jadi mungkin berbeda sekali ya, jadi adik belajar atau kuliahnya sekarang ya, di tengah pandemi yang hampir 1 tahun seperti ini, mungkin adik belajar lewat seperti inilah. Jadi mau tidak mau kita juga harus mengikuti itu. Kalau kita misalnya, oh tidak mau berarti kita ketinggalan, jadi seperti itu. Jadi adik siswa di 12 PP2, terima kasih juga kalian sudah bisa hadir. Walaupun hanya beberapa menit kita ketemu ya. Jadi seperti itu, semoga ini tidak mengurangi kegiatan makna dari pembelajaran hari ini ya. Tetap sekali lagi komunikasi di WA Group, kalau memang tidak punya paket, sampaikan gitu ya. Jadi mungkin beberapa ini yang kemarin sudah hampir ikut gabung kemarin, jadi tetap bisa gabung di sini gitu ya. Jadi itu. Jadi mungkin itu saja. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Eka ada ya? Eka itu ada? Ada mungkin tidak ya? Ayu Suandewi, Dwi ada Dwi? Tidak ya? Agus ada? Tidak Pak, tidak. Ya, nanti informasi sekali lagi sampaikan di WA boleh ya. Jadi itu kita komunikasi. Nanti Pak akan rekap, sampaikan tugas yang belum akan rekap, sampaikan di WA grup. Ya, jadi terima kasih mungkin kebersamaan. Jadi Ibu mungkin calon Ibu guru bahasa Inggris kita ya. Jadi itu nanti siapa tahu sukses selalu kuliahnya biar bisa tamat jadi pengemban tugas ya. Jadi bagus nanti sekali lagi semoga apa yang bisa didapat hari ini bisa menjadi pengalaman yang luar biasa bagi ke depan mengajarnya. Ya, tetap berinovasi. Jadi seperti itu. Oke, jadi sekali lagi terima kasih. Nih, baru ini Mila ini. Oke ya, Mila baru masuk. Ini Bapak sudah mau selesai nih. Mau nutup ya. Oke ya. Ya, nanti bisa di rekamannya dilihat nanti. Jadi satu sisi juga Bapak nanti akan share di materi PowerPoint Bapak. Kembali Pak share materi tambahan materi Bapak akan juga share di Google Classroom. Jadi silakan bisa nanti pelajari di sana. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi terima kasih atas perhatiannya dan kebersamaan kalian. Adik mahasiswa Bu Lala, terima kasih sekali lagi. Jadi mungkin Pak akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.